Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, kalian dalam keadaan sehat. Kita akan bersiap-siap lagi untuk melaksanakan pembelajaran tematik di kesempatan kali ini. Kita sudah memasuki tema ketiga, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, yang lalu kalian sudah mempelajari permulaan tema ini dengan membaca tentang tanaman padi. Nah, itu adalah salah satu tanaman yang sangat bermanfaat bagi kita yang dihasilkan oleh alam. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan geografis keadaan alam dengan aktivitas kegiatan masyarakat di sekitarnya. Keadaan geografis adalah keadaan alam di sekitar lingkungan kita dan itu berbeda-beda. Ada beberapa keadaan alam atau keadaan geografis yang berbeda, mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, juga pantai. Nanti masih ada lagi yang lainnya, yaitu ada juga tentang daerah pegunungan, daerah perkotaan, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis, ciri-cirinya, serta aktivitas kegiatan penduduknya. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah dataran di mana ketinggiannya dari mulai 200 sampai 600 mdpl. Apa tuh itu mdpl? mdpl adalah meter di atas permukaan laut. Jadi dihitung dari rata-rata permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini contohnya kalau di daerah Jawa Tengah adalah dataran tinggi Dieng. Suhunya sejuk, tanahnya subur, dan masih banyak lagi keuntungannya. Tanahnya subur karena unsur haranya bagus. Nah, di dataran tinggi penduduknya biasa beraktivitas yang pertama adalah sebagai petani. Tidak seperti di dataran rendah. Petani di daerah dataran tinggi itu biasanya adalah bertani sayur-sayuran. Ada juga teh, kopi, buah-buahan, dan lain sebagainya. Ada juga penduduk yang beraktivitas sebagai peternak. Peternak yang berkembang bagus di dataran tinggi, contohnya adalah sapi perah, kelinci, dan lain sebagainya. Ada juga masyarakat yang beraktivitas di dataran tinggi, yaitu sebagai pemandu wisata, karena banyak terdapat tempat-tempat wisata di dataran tinggi. Baik anak-anak, nanti kalian bisa lanjutkan dengan membacanya di buku paketmu dan juga buku LKS-mu. Yang selanjutnya, dataran rendah, yaitu dataran yang ketinggiannya sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Aktivitas penduduknya, sebelum aktivitas penduduk, kondisi alamnya, tanahnya subur. Kenapa? Karena airnya cukup untuk pengairan daerah di dataran rendah. Nah, sekarang ke aktivitas penduduknya. Aktivitas penduduknya banyak sebagai petani sawah atau ladang yang mereka tanam padi, jagung, palawija, dan lain sebagainya. Ada juga sebagai pedagang, ada yang sebagai pekerja di pabrik, itu ada di dataran rendah. Nah, kebanyakan orang tinggal di dataran rendah karena kebanyakan pusat ekonomi itu ada di dataran rendah. Kenapa? Karena mudah
dijangkau dengan banyaknya moda transportasi. Selanjutnya yang ketiga anak-anak, yaitu tentang daerah pantai. Daerah pantai itu adalah daerah di mana daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Ini kebanyakan dijadikan sebagai pusat pariwisata, tapi juga ada kegiatan nelayan, mencari ikan. Aktivitas yang lainnya adalah sebagai petani garam, mengambil air laut dari laut kemudian diuapkan sehingga menjadi garam. Ada petani tambak, ada pengrajin cenderamata dari hasil laut seperti kerang, ada pedagang ikan, dan lain sebagainya. Di pinggir pantai kebanyakan adalah tanahnya berupa pasir, jadi tidak cocok untuk pertanian. Makanya aktivitas penduduknya banyak berkecimpung dari hasil laut. Nah, itu anak-anak tentang kondisi geografis yang berhubungan dengan aktivitas penduduk. Kamu bisa membaca lebih jelas dan lebih banyak lagi dari buku paket, juga dari buku LKS. Itu dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi dengan keadaan alam yang lainnya, juga hasil alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Ingat, tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan ingat, patuh dengan orang tua. Itu dulu yang Pak Guru sampaikan, kita lanjutkan lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.